Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak, kembali saya ingin menyatakan bahwa belajar tajwid itu gampang kalau tahu ilmunya, ada bukunya, ada gurunya, ada fasilitasnya ya. Bertahun-tahun saya juga berada dalam kegelapan. Baca Quran bisa, tapi tajwidnya nggak ngeh gitu, nggak tahu. Ini hukumnya apa? Nggak tahu. Ini apa? Nggak tahu. Tapi bisa bacanya. Nah sekarang insya Allah dengan buku ini buku hijau ini saya ibarat kalau emas lebih dari emas barangkali ya. Karena dengan buku hijau ini saya bisa paham. Bukunya tidak bertele-tele, ringkas, singkat gitu ya. Buktikan. Di halaman 28 pasal ke-8 membahas tentang hukum mim mati. Mim mati itu apa? Mim sukun. Maksudnya apa? Pelajaran yang lalu sudah kita bahas tentang nun mati atau nun sukun. Kalau nun mati bunyinya n, nun mati atau tanwin. Tanwin itu kan an, in, un. Itu n ujungnya. Ini sekarang mim mati ujungnya kalau dilatenkan m. Bunyi m ini kalau dilatenkan akan menjadi bunyi apa? Nah ini. Hukum mim mati itu terbagi menjadi 3. Ada yang menyatakan menjadi 4. Karena di ikhfa ini nanti ada ikhfa syafawi, ada ikhfa biasa. Kita lihat dulu bagannya ada 3 dulu ya. Hukum mim mati apabila bertemu dengan huruf mim yang hidup itu idgham mimi atau idgham mutamasilin. Tolong ya, siapkan pulpen, siapkan buku, siapkan kertasnya. Bila perlu stabilo atau pewarnanya biar masuknya cepat. Ya, ini mim mati ketemu mim, mimnya hidup tentu saja. Itu idgham mimi. Mim mati ketemu selain mim dan ba. Selain itu berarti apa? Pokoknya selain. Huruf hijaiyah itu kan alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal itu. Selain huruf itu kalau mim mati atau mim sukunnya ketemu selain mim dan ba itu idhar. Nanti dalam contoh ya. Sedangkan mim mati ketemu ba itu ikhfa syafawi. Jadi spesial mim mati ketemu mim, idgham mimi, mim mati ketemu ba, ikhfa syafawi. Tuh, gitu ya. Nanti sisanya mim mati ketemu selain mim dan ba, kan mim udah ada di sini. Ba sudah ada di sini. Gitu. Ibarat kalau saya ingin beranalogi, mim itu ketemu siapa? Ketemu mim, idgham mimi. Mim mati ketemu ba, ikhfa syafawi. Sisanya idhar. Sisa huruf yang sisanya pokoknya mim mati ketemu selain mim dan ba itu idhar. Idhar itu berarti dibaca jelas. Kalau idgham itu berarti melebur dan ditahan karena nanti ada mim matinya jadi seperti gunah ya. Jadi ikhfa syafawi nanti kalau ketemu ba ada samarnya. Hanya ba hurufnya sama seperti iklab ya. Iklab itu juga nun mati atau tanwin bertemu dengan ba. Bunyi n-nya berubah menjadi m, ada bindeng sedikit. Jadi kalau dicermati, mim mati ketemu ba itu sama seperti nun mati atau tanwin ketemu ba. Mirip-mirip ikhfa ya. Kalau itu iklab, ini ikhfa syafawi. Baik, kita lihat contoh sedikit di sini sebelum kita jelaskan ke halaman 29-nya. Dalam bagan mim mati, mim sukun ketemu mim. Tuh, ikhfa mim mati ketemu mim, mim mati ketemu mim, idgham mimi. Contohnya mana nih? Yukhrijunahum minaz zulumat. Ini nih. Nah, ya. Bapak yang sudah memiliki bukunya, nah apa-apa dicoret-coret. Tapi saya sarankan sebelum dicoret-coret difotokopi ulang. Ya. Fotokopian difotokopi lagi biar aslinya tetap bersih. Siapa tahu nanti berguna untuk anak cucu kita. Nih, dalam Quran biasanya di atas mim ini ada tasdidnya, ada sidahnya. Ya. Kalau ada tasdid, ada sidah, berlaku hukum lain. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Itu ya. Jadi yukhrijunahum minaz zulumat. Pertanyaannya, apa hukumnya? Idgham mimi atau idgham mutamasilin. Kenapa? Karena mim mati ketemu mim hidup ini. Nih ya. Ini bertemu ini huruf mati ini, mim mati ketemu mim. Yang bawahnya tuh
wa ma lahum min nasirin. Apa hukumnya? Kita fokusnya ke idgham mimi aja ya ini. Mim mati ketemu mim. Di Quran biasanya di atas mim ini sudah dibantu dengan sidah, ada tasdidnya. Ada sadahnya ya, yang kayak W, yang kayak kerajaan angka mahkota itu ya. Nah ini. Min itu idgham juga, idghamnya hukum nun mati. Tapi kita fokuskan ke sini aja dulu. Mim mati ketemu mim, idgham mimi atau idgham mutamasilen. Min amrikum mirfaqo. Hukumnya apa? Idgham mimi ini, mim mati ketemu mim. Ya, tandain. Oh, mim mati ketemu mim, idgham mimi. Bingung Pak Ari? Iya, bingung kalau dilamunin mah. Pokoknya mah ikutin aja, santai aja. Nanti lama-lama juga nempel. Sering ikutin, sering baca, insya Allah lama-lama bisa. Ya. Nah ini apa? Ini idhar nanti. Nun mati ketemu alif atau hamzah. Ini idhar. Mim mati ketemu ro. Tapi fokus kita mencari ini. Mim mati ketemu mim, idgham mimi. Kemudian yang idhar terjadi. Idhar ini terjadi apabila mim mati menghadapi huruf selain mim dan ba. Huruf apa? Apa sisanya? Huruf hijaiyah. Contoh di sini, kam labithtum. Kam nih. Mim mati ketemu lam. Ya. Pertanyaannya apa hukumnya? Hukumnya idhar. Kenapa? Karena mim mati ketemu lam. Karena mim mati ketemu selain mim dan ba. Karena kalau ketemu mim, idgham mimi mutamasilen. Karena mim mati ketemu ba, ikhfa syafawi. Sisanya ini. Walahum azab. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena mim mati ketemu ain. Mim mati. Tandain ya. Lingkari atau stabilo kasih tanda. Hum ya'lamun. Hukumnya idhar. Idhar hukum mim mati. Kenapa? Karena mim matinya ketemu ya. Gampang toh? Gampang Pak Ari. Tapi prakteknya susah. Ya semuanya juga kan perlu proses. Sering saya analogikan. Kita di sekolah, di kelas itu. Kan katakanlah kalau kita udah kuliah di universitas umum. Ada yang agama Islam, ada agama Hindu, ada yang Buddha. Ada namanya si ini. Kita paham semua kan? Kapan kita harus bergaul, berpelukan? Dalam artian ibadah sama, semuanya sama. Ya sesama muslim. Kapan kita harus lakum dinukum waliyadin? Dengan agama lain. Kita walaupun berkenalan, bergabung karena satu kampus. Tapi dalam hal akidah, dalam agama, kita berbeda. Kita ke masjid, dia ke gereja, dia ke vihara. Itu idhar. Paham ya logikanya? Kalau ini mungkin ya Islam tetap, tapi pemahamannya yang lain mungkin. Ya, ini kan memang Islam juga gitu. Naba'ahum, cuman agak samar-samar sedikit. Enggak tahu apa gitu ya. Mungkin dia menganut Ahmadiyah atau apa-apa. Ini ibarat aja ya. Ini penganalogian. Kapan kita harus searah, sejalan, seiring, sehidup, semati. Nah, ini dengan orang Islam seiman kita ibadahnya sama-sama. Ya, ke masjid kita bareng. Nah, ini kuliah kita satu kampus bareng, tapi dalam agama kita beda. Kita ke masjid, mereka ke gereja. Lakum dinukum waliyadin. Ini Islam sih, cuman agak samar. Kok gitu ya? Beda dengan saya. Nah, gitu misalnya. Ini ilustrasi aja ya, jangan diambil hati, jangan. Jadi kembali, kam labistum hukumnya idhar, hukum mim mati ketemu lam. Walahum azab hukumnya idhar karena mim mati ketemu ain. Hum ya'lamun hukumnya juga idhar. Kenapa? Karena mim mati mim sukun ketemu ya tuh. Sedangkan ikhfa syafawi kalau mim mati ini ketemu dengan ba. Satu hurufnya cuma ba doang. Ikhfa syafawi. Ikhfa itu bindengnya syafawi. Mulutnya syafatain, ini bibirnya ya. Contohnya naba'ahum, itu bibirnya. Naba'ahum, bibirnya bindeng tapi mingkem gitu. Naba'ahum bil haqq. Hukumnya apa? Selalu saya kalau dalam belajar tajwid pertanyaannya, apa hukumnya?
Oh, ikhfa syafawi. Apa alasannya? Kenapa ikhfa syafawi? Karena mim mati ketemu ba. Dibacanya gimana? Agak bindeng gitu loh. Naba'ahum bil haqq. Fa asbahtum bi ni'mati. Hukumnya ikhfa syafawi. Kenapa? Karena mim mati ketemu ba. Fa asbahtum bi ni'mati. Kalbuhum basyata. Hukumnya apa? Ikhfa syafawi. Kenapa? Karena mim sukun. Nih mim sukun, mim mati. Mim sukun bilang boleh, ada yang nggak mau bilang mim sukun, mim mati gitu, sama podo bae lah ya. Mim mati ketemu ba. Kalbuhum basyata. Pak Ari saya emang nggak ngerti, tanya lewat WA. Nanyanya jangan di WA yang satu ya. WA yang khusus link saya itu tidak boleh ada yang masuk ke situ selain saya yang mengirimkan link. Kalau mau nanya ke WA pribadi saya atau ke WA ngaji online, silahkan. Ternyata ada hukum yang lain selain yang 3 ini. Ini idhar syafawi, idhar juga sih. Cuman di dalam huruf sisanya itu ada waw dan fa. Nah, kalau mim sukun atau mim mati ketemu waw dan fa atau fa dan waw, itu harus dibaca idhar syafawi, idharnya yang sangat. Jadi jangan digayam, jangan innahum fisq. Gitu ya. Kalau dibaca, kalau lagi latihan jangan dimatiin. Baca apa adanya. Innahum fiskun. Innahum. Ini nih. Apa hukumnya? Idhar syafawi. Kenapa? Karena mim mati ketemu fa. Kenapa? Spesial kalau mim matinya ketemu fa, idharnya harus sangat. Sangat, jadi nggak boleh innahum fisk. Nggak boleh ditahan. Nggak boleh digayung. Ya, harus jelas. Jelas, yang sangat jelas. Innahum fiskun. Innahum fiskun. Innahum fiskun. Kenapa? Karena mim dengan fa ini sama-sama bibirnya sama gitu. Kalau kurang-kurang hati-hati akan menjadi salah, akan menjadi samar. Padahal di sini harus jelas ya. Kalau yang samar kan tadi ini ikhfa syafawi itu samar. Ini harus jelas bunyi mimnya. Innahum fiskun. Lahum fil akhirah. Tapi tidak boleh hentak. Latihan boleh. Lahum fil akhirah. Kalau tidak jelas, ini akan kacau bunyinya. Lahum fil akhirah. Pertanyaannya, apa hukumnya? Idhar syafawi. Kenapa? Karena mim mati ketemu fa. Fil akhirah. Yang lainnya nggak saya bahas dulu ya. Hanya mencari hukum mim mati. Aqrartum wa akhadtum. Apa hukumnya? Ya, idhar syafawi. Kenapa? Karena yang kita cari adalah Pokemon. Bukan. Yang kita cari mim mati, mim sukun. Ketemu waw tuh. Wahum fiha. Apa hukumnya? Idhar syafawi. Kenapa? Karena mim mati ketemu fa. Fiha. Itu lain hukumnya ya. Jangan dulu nanti pusing. Satu item aja kita mencari hukum mim mati. Rabbikum warahmah. Rabbikum warahmah. Apa hukumnya? Idhar syafawi. Kenapa? Karena mim mati ketemu waw. Alaihim waladdallin. Apa hukumnya? Idhar syafawi. Kenapa? Karena mim sukun, mim mati ketemu waw. Jadi nggak boleh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nggak boleh ditahan di sini. Harus dibaca jelas. Ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu itu ya. Ini baru bahas bagan ya, halaman 28. Pak Ari nggak mudeng dari tadi, saya bingung. Sabar ya, karena sesuatu perlu proses. Nah, sebetulnya penjelasannya di sini. Tadi mau membaca bagan skema dulu. Jadi itu kalau belajar bahasa Arab, bahasa Al-Quran tuh selalu sistematis dengan skemanya dulu, pembagiannya dulu, kayak ilmu waris gitu ya. Nah ini hukum mim mati, mim sukun. Mim mati bertemu dengan sesuatu huruf hijaiyah ada 3 hukum. Yang pertama idgham mutamasilen.
atau disebut juga idgham mimi karena mim ya. Kapan? Yaitu bila mim sukun atau mim mati bertemu dengan mim yang hidup tentu. Contoh nih, sama yang tadi, yukhrijunahum minaz zulumat. Apa hukumnya? Idgham mimi atau idgham mutamasilin. Mutamasil semacam semisal. Nanti ada yang idgham yang lain ya. Ada mutamasilin, mutaqaribin, mutajanisen nanti. Ya, ini mutamasilin yang sama gitu. Air putih ketemu air putih, air susu ketemu air susu, sama nyampur gitu loh ya. Yukhrijunahum minaz zulumat. Dalam Quran ini sudah dikasih tanda. Dalam Quran warna ini enak. Ini warnanya oranye. Ingat, setiap warna oranye nggak dibaca. Itu masukin ke sini. Yukhrijunahum minaz zulumat. Itu ya, kalau Quran warna, setiap warna oranye jangan dibaca. Dari sini masuk ke sini. Kalau Qurannya nggak oranye gimana? Ada. Setiap huruf mati ketemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Di sini ada tasdidnya nih kalau Quran. Yukhrijunahum minaz zulumat. Wa ma lahum wa ma situ ya. Kayak gitu. Harus digituin. Yukhrijunahum minaz zulumat. Apa hukumnya? Idgham mimi. Kenapa? Karena mim sukun, mim mati ketemu mim. Mana? Nih, ya. Tuh. Wa ma lahum min nasirin. Apa hukumnya? Idgham mimi atau idgham mutamasilin. Kenapa? Karena mim mati ketemu mim. Ini idgham juga, ya. Ini idgham nun mati nanti, ya. Itu nanti. Itu pelajaran idgham nun mati sudah ya. Itu. Tapi kita fokuskan ke mim sukun aja dulu. Min amrikum mirfaqo. Apa hukumnya? Idgham mimi, idgham mutamasilin. Kenapa? Karena mim sukun ketemu mim. Mana? Nih. Ya. Kum mirfaqo. Kalau gimana Quran berwarna? Ini warna yang oranye nggak dibaca. Ini mim ini ada tasdidnya, ada sidahnya ya. Gitu. Di sini lahum masala. Hukumnya apa? Idgham mimi. Kenapa? Karena mim mati ketemu mim. Ini. Di sini ada tasdidnya, ada sidahnya ya. Lahum masala rabbihim min kulli. Ini ada yang nanya, ini sebetulnya barisnya di bawah apa di atas? Kalau di bawah tasdid berarti di bawah ya. Kalaupun ditulisnya di atas gini, tetap ini bukan min kulli ya. Ingat-ingat ya. Kalau nanti menemukan seperti ini tandanya, barisnya di bawah sidah tasdid, berarti ini bukan baris fathah tapi baris kasroh. Jadi dibacanya min kulli. Min ini ikhfa ya. Yang kita fokuskan ke sini. Hukumnya mim mati ketemu mim. Idgham mimi. Kemudian ikhfa syafawi itu yang kedua. Kapan terjadi? Kalau mim mati bertemu dengan ba. Mim mati ketemu ba. Satu aja hurufnya. Mim sukun, mim mati ketemu ba. Kalau dipikir-pikir ini sama seperti nun mati atau tanwin ketemu ba. Itu iklab. Dan bunyinya sebetulnya hampir mirip seperti itu. Ya, ikhfa syafawi itu mim mati ketemu ba. Hampir sama dengan hukum nun mati atau tanwin ketemu ba. Yang iklab ya, bukan ikhfa, bukan. Itu di sana iklab di hukum nun mati. Tapi bunyinya mirip, hampir sama seperti itu. Contohnya di sini. Naba'ahum bil haqq. Naba'ahum dindeng ya. Karena ikhfa. Naba'ahum bil haqq. Selalu pertanyaannya apa hukumnya? Hukumnya ikhfa syafawi. Kenapa? Nih ya. Karena mim sukun ketemu ba. Naba'ahum bil haqq. Kemudian fa asbahtum bi ni'matih. Hukumnya ikhfa syafawi. Kenapa? Nih tandain ya. Mim sukun, mim mati ketemu ba. Ya. Ini kalau nggak ditunjuk gini sama. Bapak, kenapa itu jalannya gimana ya?
kayak sakit gitu. Kenapa? Oh, ini kaki saya kena duri. Ditunjukin penyebabnya. Jangan, kenapa Bapak itu jalannya kok begitu? Oh, nggak tahu, potong aja kakinya. Enggak ya, bukan harus dipotong kakinya. Kalau ada duri, diambil durinya, paham ya? Jadi belajarnya saya tunjukin betul. Ini penyebabnya gitu loh. Kenapa menjadi fa'asbahtum bini'mati? Kenapa harus ikhfa syafawi? Karena mim mati ketemu ba. Ya. Ada hukum-hukum yang lain di sini. Tapi kita fokuskan mencari hukum mim mati, mim sukun. Gak ngerti Pak Ari? Nanya-nanya nanti ya. Gak usah sungkan. Kita bukan soal bicara pinter dan bodoh, bukan. Soal karena kita terlambat belajar aja. Guru itu kan ada pepatah, lebih pinter semalam. Sekarang saya lebih duluan belajar aja. Ibu dan bapak kan karena nggak belajar. Oh, saya belajar dulu sehari. Cuman ya itu tadi, Pak Ustadznya keburu meninggal. Banyaklah hal-halnya ya. Gitu. Ya alhamdulillah lah kita ketemu lagi. Mudah-mudahan saya bermimpi. Mudah-mudahan, karena hidup itu kan awalnya dari mimpi menjadi kenyataan. Itu rumah yatim kita, rumah tahfidz, rumah penghafal kita jadi di situ kita bisa berkumpul, bukan hanya lewat udara, bukan hanya lewat teknologi YouTube, bukan, tapi kita bisa yakin bertemu, kita satu saudara seiman. Jadi bukan hanya di dunia saja, di akhir nanti pun ya Pak Tatang Pak Tatang punya tanah di Sentul ada 3.000 meter. Bukan saya nggak mau, tapi saya udah jenuh hidup di kota itu ya. Karena saya orang kampung, ingin pulang ke kampung. Dan kalau orang kota kesini sekalian belajar, refreshing kan lebih enak gitu ya Pak Tatang. Mudah-mudahan semuanya yang punya usaha lancar, semuanya diberikan keberkahan dan bisa berbagi. Dan bisa mewujudkan rumah bersama kita. Nih ya, fa asbahtum bi ni'mati. Apa hukumnya? Hukumnya ikhfa syafawi. Kenapa? Nih, karena mim mati ketemu ba. Pari banyak banget komponen-komponennya. Nggak usah dipikirin dulu. Nih, logika berpikir. Ada setumpuk batu dari tempat A harus dipindahkan ke tempat B. Apa kita hanya menghayal dan melamun saja? Bukan. Tapi coba setiap pagi, setiap waktu, setiap saat pindahkan satu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Mulai sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Memang keinginan manusia itu kadang-kadang selalu pengen sak langsung gitu ya. Tidak lupa dengan proses. Padahal anak kita aja bisa jalan itu sebulan 2 bulan mah belum bisa jalan. Semuanya kan ada prosesnya. Masa anak baru lahir sebulan 2 bulan suruh lari? Kan nggak mungkin. Ya, semuanya ada prosesnya. Tidak seperti kita gigit cabai, digigit langsung pedes. Enggak. Belajar itu perlu proses. Udah gitu, ada proses. Sering sudah belajar, sering kita lupa. Salah satunya adalah tarkul ma'asyi. Tinggalkan maksiat. Banyak istighfar. Banyak minta ampun sama Allah ya. Barangkali kita punya kesalahan pada orang tua kita, tetangga kita, saudara kita. Atau mungkin asisten pembantu kita di rumah. Atau siapalah ya. Ya gitu. Fa asbahtum bi ni'matih kalbuhum basyita. Ini hukumnya, ini idhar juga nih ya. Boleh nambah nih, lamati karena jarang. Ini idhar hukum lamati. Yang kita fokuskan sini. Apa hukumnya? Ikhfa syafawi. Kenapa ikhfa? Karena mim mati ketemu ba. Mim mati, mim sukun ketemu ba. Yang ketiga idhar. Kapan? Yaitu bila mim mati bertemu semua huruf selain mim dan ba. Itu ya. Selain mim dan ba. Apa aja pokoknya huruf selain mim dan ba dibacanya harus jelas. Jangan diayun, jangan ditahan. Kalau orang Sunda bilang jangan digayem. Contohnya di sini nih. Walahum azab. Apa hukumnya? Idhar pari. Idhar apa? Idhar kum mimati. Kenapa? Mimati ketemu ain. Tuh. Ini belajar yang susah itu yang nggak ditunjukin. Kita disuruh nunjukin mana orang Cina, mana orang Arab, mana orang Sunda, mana orang Jawa. Kan ada ciri-cirinya. Oh, ini orang Afrika, ini orang Amerika, ini orang Perancis. Nah, itu ciri-ciri itu harus dikenali. Nah, kita belajar langsung blek aja. Nggak ditunjukin, ini orang Inggris cirinya ini, orang Afrika begini. Ya bingung, orang disuruh malah milih kan susah. Nah, ini saya tunjukin.
Ini idhar hukum mim mati ketemu ain tuh. Walahum dibacanya jelas. Idhar itu tulisan dan bacaannya sama. Walahum adzabun adzab jika dihentikan. Ya, idhar catat tulisannya begini. Kalau ditulis Latin ya. Walahum adzab. Tulisannya begini, dibacanya juga begini. Itu idhar. Madumtu. Apa hukumnya? Idhar. Kenapa? Karena mim mati ketemu tak. Tulisannya madumtu. Bacaannya juga sama madumtu. Apa sih tulisan bacaan? Maksudnya apa? Iya, kalau ditulis Latin dibacanya sama gitu loh. Madumtu walahum adzab min amrina. Kok ada dua? Ya, ini idhar hukum nun mati ketemu hamzah. Tapi ini biarin dulu. Ini aja fokus ke mimnya ya. Min amrina. Hukumnya idhar. Kenapa? Mim mati ketemu ro. Kam labithtum. Hukumnya idhar. Kenapa? Mim mati ketemu dengan lam. Ini. Wahum kuffar. Hukumnya mim mati. Hukumnya idhar dulu. Ke hukumnya, ke nama dulu. Alasannya mim mati ketemu kaf. Hum khair. Hukumnya idhar. Kenapa? Idhar apa? Idhar hukum mim mati. Karena idhar itu ada idhar nun mati, ada mim mati, ada lam mati. Kita fokus ke mim mati atau mim sukun. Kenapa idhar mim mati? Karena mim matinya ketemu kho. Karena mim matinya ketemu selain mim dan ba, bisa juga. Hum syarrun. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena mim mati atau mim sukun ketemu shin. Hum ya'lamun. Hukumnya idhar. Kenapa? Karena mim mati ketemu ya. Jangan salah Pak Ibu. Banyak orang yang membaca di sini dibacanya digayem. Hum ya'lamun. Allah. Padahal salah bacanya. Di sini idhar. Hum ya'lamun. Hum syarrun. Hum khair. Enggak. Hum khair. Allah. Padahal salah bacanya ya. Kita sudah tahu. Banyak kok nanti di masyarakat menemukan kesalahan-kesalahan seperti ini ya. Gitu. Tugas kita mengingatkan. Sudah diingatkan dia nggak mau, bodoh amat, sabodo masa mana. Sabodo maneh gitu ya. Yang di idhar ini ada idhar syafawi spesial kalau mim matinya ketemu waw dan fa ya. Idhar syafawi bila mim mati bertemu dengan fa atau waw. Fa atau waw hukumnya idhar, ini hukumnya idhar syafawi, idhar yang sangat. Kenapa? Karena mim dan fa itu ya, kalau kita cermati, mim mati dengan fa dengan waw itu bunyinya sama-sama bibir di mim waw fa. Nih kalau kurang cerdas, kurang teliti akan keliru gitu ya. Di sini idhar syafawi nih, bila mim mati bertemu dengan fa atau waw, hukumnya idhar syafawi, idhar yang sangat. Dilihat ya bukunya ya. Ini sebagai pengantar aja. Bukunya kan udah didapat ya. Pak Ari saya bukunya nggak ada, ya catat aja. Pak Ari bukunya terbitan siapa? Nggak ada terbit lagi nih buku. Jadi buku ini kenang-kenangan saya. Saya bisa tajwid mumpuni lancar itu dari buku ini. Itu saya tidak akan lupa dengan buku ini ya. Tapi sayang buku ini tidak terbit lagi. Ini ya, idhar syafawi bila mim mati bertemu dengan fa atau waw, hukumnya idhar syafawi, idhar yang sangat. Apa contohnya nih ya? Wahum fiha, wahum. Jadi jangan wahum fiha, jangan ya, jangan ditahan. Ya, di sini dilepas. Wahum, idhar itu jelas. Jelas apanya? Jelas bunyi mimnya. Ingat, yang namanya idhar itu tulisannya begitu, dibacanya begitu. Tulisannya kan wahum, W-A-W, H-U-H, M, P-I-P, P-nya panjang, H-H-A-H, wahum, fiha, tulisan dan bacaan sama. Jadi kalau ditanya, apa hukumnya Pak, Bu? Oh, ini idhar syafawi, idhar yang sangat. Kenapa? Karena mim sukun, mim mati ketemu fa.
Pak Hari bingung, jangan usah mim sukun, saya mim mati aja. Oke, mana aja boleh. Boleh mim mati boleh, mim sukun boleh ya. Tapi kalau Quran warna gampang. Setiap huruf setiap warna oren jangan dibaca. Ini warnanya oren. Jadi dari sini wahum fiha, itu enaknya buku Qurannya Quran warna. Pak Hari kalau nggak pakai Quran warna saya nggak bisa dong. Berarti ketergantungan kayak orang minum obat. Ya kalau ketergantungan sama Al-Quran, baca Qurannya bener, kenapa? Nggak masalah. Terus saya kalau nggak pakai Quran warna gimana? Nah, nanti lama-lama juga terbiasa ya. Itu. Wahum fiha. Lahum fil akhirah. Hukumnya ini idhar syafawi. Kenapa? Mimati ketemu fa. Lahum fil akhirah. Innahum fiskun. Fisak. Bukan pesek ya. Fisak. Innahum ini idhar syafawi. Kenapa? Karena mimati ketemu fa. Innya gunnah. Rabbikum wa rahmah. Hukumnya ini idhar syafawi. Kenapa? Karena mimati ketemu waw ya. Ini idhar syafawi karena mimati ketemu fa. Ini idhar syafawi karena mimati ketemu fa. Ini idhar syafawi karena mimati ketemu fa. Ini aqrartum wa akhadtum. Hukumnya idhar syafawi. Kenapa? Mimati ketemu waw wa akhadtum. Ini lain ceritanya nanti. Tergantung setelah mimati ketemu apa ya. Kalau ketemu ain ya tetap idhar. Aqrartum wa akhadtum alaihim walab. Jangan walab ya. Jangan ke B, ke do, DHO. Walabdallin. Hukumnya idhar syafawi. Kenapa? Karena mimati ketemu waw. Pak Hari, saya alhamdulillah dengan Pak Hari bisa belajar seperti ini. Boleh saya ngajarkan kepada yang lain apa yang sudah saya dapat? Sangat boleh ya. Jangan ragu ya. Karena balighu anni walau ayah. Sampaikan walau bisanya satu ayat. Walau cuman bisa hukumi mati, tidak masalah. Jadi apa yang sudah didapat ajarkan kembali. Itu ilmu akan cepat melengketnya, akan cepat pinternya, bisanya cepat. Jadi jangan ragu. Pak Hari kan di kampung saya banyak ustadz. Ya biarin, masing-masing kan punya tugas. Jadi untuk membina umat itu bukan tugas Pak Kiai, Pak Ustadz saja. Tugas semua orang. Amal ma'ruf nahi munkar. Mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bisa kan? Mudah kan belajar dengan saya? Buktikan. Enggak Pak Hari bohong, enggak pinter, enggak bisa. Oh, berarti kirim pesan sama saya. Enggak ngertinya di mana. Terlalu cepat Pak Hari, nanti saya bikin yang pelan. Saya mau pengen ketemu, singgahkan. Tapi untuk saat ini belum bisa nginep ya, karena rumahnya belum jadi. Doakan. Mudah-mudahan rumah bersama kita, rumah tahfidz, rumah atau pesantren ini spesial loh. Kalau pesantren mah di mana-mana banyak. Pesantren untuk anak muda yang muda. Ini pesantren spesial untuk yang sepuh seperti kita ini ya. Jadi pesantrennya juga sesukanya. Kok sesukanya? Nggak ada aturan, bukan. Jadi mungkin nyantrennya bisa Sabtu Minggu, bisa atau seminggu, bisa sebulan, bisa saya mah sekedar silaturahmi aja, kan belajar lewat YouTube juga bisa. Boleh ya, gak masalah. Yang penting kita punya rumah kebersamaan. Doakan. Mudah-mudahan mimpi dan hayalan kita menjadi kenyataan. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.